2025 Bang Tan bentar lagi pulang. Enaknya kasih hadiah apa ya? Bentar. Kalau kasih bunga paling pilih bunga warna ungu, tapi lah. Kok warna ungunya banyak banget sih? Kok bisa beda-beda? Coba tanya ke AI. Hah? Karena ada senyawa kimianya. Ini AI ngaco gak sih? Ini betul gak sih? Oh, ada notif. Iya, sekarang kan mau podcast tentang senyawa kimia dalam tumbuhan. Pas banget. Halo Sobat Chemistry, selamat datang kembali di Chemistry Story, mengubah reaksi menjadi inspirasi. Bersama saya, Sipa Anugrah. Nah, tadi aku tanya-tanya nih ke AI, kenapa warna bunga itu bisa beda-beda? Dan ternyata jawabannya karena ada senyawa kimianya. Itu betul gak sih? Tapi sekarang kita mau ngadain podcast tentang senyawa kimia dalam tumbuhan bersama tamu undangan kita. Kalian penasaran gak tamu undangan kali ini? Nah, daripada penasaran lama-lama, kita langsung panggilkan tamu undangan kita, yaitu Bapak Fajar Fauzi Abdullah SSI MSI. Selamat datang Bapak. Gimana perjalanannya ke sini, aman? Aman, insya Allah lancar. Aman. Udah lancar. Oh, lancar. Pak, tadi aku tanya-tanya nih ke AI, kenapa tumbuhan itu warnanya bisa beda-beda? Itu karena senyawa kimianya, itu betul gak sih? Betul. Oh, betul. Kenapa sih Pak tumbuhan itu mengandung senyawa kimia? Oke. Tumbuhan sendiri dia bisa memproduksi metabolit sekunder, metabolit primer karena dia bisa berbiosintesis. Gitu. Kan tumbuhan itu dia berfotosintesis untuk Ya. membentuk makanan. Ya, betul. Kemudian hasilnya nanti gula dan oksigen. Gulanya itu dipakai untuk proses metabolismenya gitu, membentuk metabolit primer seperti karbohidrat, lipid dan proteinnya, kemudian membentuk metabolit sekunder dengan jalur-jalur biosintesisnya. Nah, metabolit sekunder sendiri itu yang menentukan zat warna dari daun, dari warna bunga, kemudian ada juga potensi-potensinya itu juga terkandung di dalam tumbuhan tersebut karena efek ada metabolit sekundernya seperti itu. Jadi bunga bisa beda-beda karena ada metabolit sekundernya ya Pak? Iya, metabolit sekundernya. Nah Pak, bagaimana sih proses pembentukan senyawa kimia dalam tumbuhan itu? Nah, prosesnya sendiri itu berawal dari fotosintesis, kemudian dia masuk ke dalam siklus-siklusnya, kemudian nanti masuk ke biosintesis. Untuk zat warna biasanya hasilnya dari senyawa flavonoid ya. Flavonoid. Nah, dari senyawa flavonoid yang terkandung dalam tumbuhan itu dia akan menghasilkan warna-warna yang tadi seperti kuning, merah, ungu. Nah, seperti itu. Biasanya senyawa-senyawa yang tergolong warna itu dia antosianin. Contohnya adalah pada bunga telang misalkan, warna biru, ungu gitu kan. Kemudian mahkota dewa yang warna merah seperti itu. Kalau itu Pak, di tumbuhan itu kan ada senyawa flavonoid ya tadi disebutkan. Apakah hanya ada senyawa flavonoid saja ataukah banyak? Ada banyak. Ada beberapa golongan besar, diantaranya tadi flavonoid, kemudian steroid, terpenoid, kemudian alkaloid, ada juga saponin dan lain-lain. Ternyata banyak ya jenis-jenis senyawa kimia. Banget. Nah, kalau misalkan saya punya tumbuhan nih, kan banyak tuh ya jenis-jenis senyawa kimianya. Itu saya pengen ngambil satu aja senyawa kimianya, itu gimana sih caranya? Hanya ngambil satu? Iya. Kenapa nggak ngambil semuanya? Karena pengen warnanya aja misalkan. Untuk zat warna. Iya. Kalau untuk zat warna, kita pasti cari bagian tumbuhan mana yang memiliki warna tersebut. Misal, ada kulit kayu yang warna merah, kayu secang, ya kan. Kemudian ada yang bunga warna biru, telang. Kemudian ada mahkota dewa, gitu kan, dan lain-lain. Itu kita lakukan dengan proses maserasi dulu, ekstraksi. Maserasi dulu. Dengan maserasi. Kemudian nanti kita dengan alkohol di dalamnya, kita kasih alkohol, bisa etanol, bisa metanol, atau pakai aseton. Nanti kita rendam bagian tumbuhan tersebut, tapi sebelumnya ada proses sebelumnya ya, menjadikan dia seperti simplisia. Jadi dia supaya harus kering, kemudian dibikin serbuk agar luas permukaannya lebih luas. Kita rendam, kemudian nanti kita saring,
kita buang pelarutnya dengan evaporasi, nanti dapat ekstrak kental. Nah, zat warna tersebut sudah kita dapatkan dengan ekstraknya. Tapi ada prosesnya lagi Oh. untuk mendapatkan senyawa tersebut dengan proses kromatografi. Nah, di situ kita bisa ada proses kromatografi cair vakum dulu, kemudian kromatografi gravitasi, kemudian dilanjut dengan ODS untuk memisahkan si zat warna tadi bisa. Atau cara tercepatnya kita pakai langsung dengan kromatografi, tapi kolom silikanya kita kasih spadek. Nanti kita pisahkan di situ si senyawanya bisa. Kalau kan tadi ada direndam ya, itu biasanya berapa lama tuh direndamnya? Nah, kalau direndam itu biasanya 1 kali 24 jam, tapi ada maksimalnya 3 kali 24 jam. Jadi kita bisa 3 hari. Iya. Itu jangka paling panjang karena ada kejenuhan dari pelarut sendiri. Jadi kita nggak boleh lama-lama gitu. Kalau kan tadi direndam sama alkohol ya, itu kenapa sama alkohol nggak sama air gitu yang mudah didapat? Nah, bisa juga dengan air. Oh, bisa. Nah, bisa. Cuman di sini kita mau mengambil metabolit sekunder seluruhannya gitu. Kalau pakai air. Kalau pakai alkohol, kalau pakai air itu tergantung kepolarannya. Air itu kan dia termasuk polar tuh. Iya, iya. Nah, dia hanya bisa mengambil yang polar-polarnya saja. Jadi seperti senyawa yang memiliki kandungan gula, saponin. Tapi juga warna juga bisa dengan air. Tapi di situ ada senyawa yang terbuang lah. Sayang gitu kalau nggak dipisahkan sesuai dengan kepolaran dari senyawa-senyawanya tadi gitu. Iya. Jadi ada beberapa tahap ya Ada beberapa untuk tahap mendapatkan gitu, untuk senyawa mendapatkannya. yang murni. Lalu itu kayak selain flavonoid kan tadi banyak ya jenis-jenisnya. Itu manfaatnya buat apa aja sih? Untuk manfaat dari segi apa? Masyarakat atau dari penelitian? Dari penelitiannya. Nah, tapi sebelum nyampe ke penelitian kita ke masyarakat Oh dulu. iya, boleh. Karena orang zaman dulu itu nggak make obat-obatan seperti yang sekarang ya, yang sudah jadi bentuk tablet iya, seperti betul, apa. Itu kan dari tumbuhan yang dicampur-campur begitu kan ya. Mereka sudah punya ilmunya sebelumnya, mungkin dari terdahulu sudah ada buku-buku atau apa namanya ya, dari turun temurun lah ya, turun temurun tentang tanaman ini bisa dipakai buat apa. Nah, itu secara masyarakat itu digunakan untuk pengobatan gitu, seperti dibikin jamu, dibikin seduhan gitu kan ya, langsung air yang direbus kemudian diambil saripatinya kita langsung diminum, itu ada efeknya. Nah, kalau untuk yang sekarang secara farmakologi, nah itu memiliki efek-efek yang lain gitu. Jadi tumbuhan ini punya efek lain gitu. Kita uji ke anti diabetes bisa, kemudian bisa ke larvasidanya atau bisa ke ranah-ranah penelitian ilmu yang lain-lain lah seperti pertanian, kemudian kesehatan, itu bisa masuk ke situ. Kalau cara diujinya misalkan tadi ada yang diabetes gitu, itu Ya. cara mengujinya gimana? Nah, yang cara diabetes itu kalau contoh ya, Iya, contoh tanaman mahoni misalkan. Mahoni. iya. Nah, pohon mahoni itu terkenal bijinya itu dipakai untuk anti diabetes. Kemudian bisa bagian daunnya juga. Nah, itu kalau untuk masyarakat makan bijinya saja sudah cukup. Tapi itu hanya pembacaan dari jurnal-jurnal yang ada ya. Tapi belum saya lihat juga ekstraknya seperti apa belum. Tapi kalau untuk penelitian dari mahoni tadi sudah sampai ke tahapan bahwa senyawa di mahoni itu memiliki kandungan yang aktif terhadap anti diabetes pada enzim-enzimnya seperti alfa amilase, lipase, glukasidase. Nah, itu ada efek-efeknya. Terus kemudian pada tikus yang dibikin obesitas, tikus yang dibikin diabetes itu punya efek. Dikasih ekstrak dari mahoni tadi. Ada penilaian-penilaian tersendiri supaya dia dikatakan dia aktif. Ya, itu ada penilaiannya sendiri. Gitu. Kalau ini Pak, kan tadi disebutkan ya kalau masyarakat makan bijinya aja udah cukup. Kalau makan daunnya aja bisa? Kalau makan daunnya lebih baik direbus aja sih. Oh, direbus, nggak langsung ya? Nggak langsung. Soalnya takut gitu ada ulat bulunya atau apa gitu. Jadi sedikit berbahaya juga kalau dimakan langsung. Nah, kalau kan tumbuhan itu ada yang beracun dan ada yang tidak ya. Nah, bagaimana sih caranya kita mengetahui bahwa tumbuhan itu beracun gitu? Nah, harus dicobain dong.
Oh Oh, enggak ya? enggak. Oh, jangan Jangan, jangan nanti jangan kita udah dicoba. ketahuan Iya ini ya. ya. Nah, kalau Bahaya. efek beracun atau enggak, mungkin kalau dari segi apa ya, masyarakat juga sudah tahu gitu ya, tanaman ini terkenal dengan racun ikan, bisa Iya. dipakai. Iya, iya. Contoh ada tanaman tuba, kemudian tanaman kisoketon ya. Iya. Itu dari batangnya saja yang kita remas, yang kita Mm, hancurkan, kemudian kita pukul-pukul di air, mm. itu akan menghasilkan kandungan senyawanya keluar gitu dengan Iya air ya. sendiri. Nanti dia kayak seperti warna cairan warna putih keluar dari pohon itu. Nah, itu Oh, racunnya. Racun yang bikin pingsan ikan-ikan. oh. Ikan aja pingsan apalagi Apalagi kita gitu kita, kan ya. iya betul. Nah, jadi bisa jadi apa namanya? Zat tersebut yang mempengaruhi gitu ya, racun atau enggaknya. Nah, itu bahaya sebenarnya. Tapi kalau kayak gitu kan, misalkan ada yang warna putihnya gitu ya. Mhm. Nah, kalau sangkaan kita itu getahnya gimana? Bisa, bisa. Jadi gimana Pak kalau itu misalkan, oh itu mah bukan yang racun, tapi itu mah Oh, getahnya. Terus tapi kita tetap. cobain tuh. Oh, nggak Oh bisa. nggak bisa. Jangan asal. Iya. Kita harus tahu bahwa tumbuhan itu sumber obat-obatan yang sangat luar biasa ya. Iya. Jadi kandungannya itu kita eh jangan asal cobain juga sih sebenarnya ya. Iya ya. Jadi kita harus cari tahu dulu bahwa Oh. tumbuhan ini bisa dipakai apa, bisa pakai apa. Dengan Hmm. kemajuan zaman sekarang kita bisa Oh cari iya, kan ya iya. di Di AI. AI atau Seperti tadi. di jurnal Iya penelitian ya. yang telah publish. Nanti di situ kita lihat, oh pohon ini dia punya kandungan metabolit sekundernya ini. Iya. Kemudian ternyata udah berpotensi ini dipakai untuk masyarakat, obat apa, rematik, misalkan untuk obat turun panas atau apa gitu. Tapi kita juga jangan salah ini ya ke AI, takutnya AI-nya error gitu ya. Iya. Seperti tadi kan jadi harus ditanya langsung gitu ke yang lebih ahli. Nah, kan tumbuhan itu kan tadi ya ada yang beracun, ada yang tidak. Misalnya nih saya punya satu tumbuhan. Nah, tumbuhan itu memiliki senyawa kimia yang bermanfaat dan juga ada yang beracun. Nah, misalnya saya pengen ambil yang bermanfaatnya saja. Itu gimana prosesnya? Apakah sama seperti yang tadi atau beda? Soalnya kan ada yang beracunnya. Oke, bermanfaat itu apa? Yang kayak bermanfaat untuk obat, misalkan tadi Obat yang itu adalah racun, tapi dengan takaran tertentu dia jadi obat. Oh. Oke. Nah, kita harus tahu dulu kalau kelebihan bisa jadi racun kan. Iya ya. Nah, di sini untuk mendapatkan metabolit sekunder sendiri harus ada tahapan-tahapannya. Hmm. Metabolit sekunder itu adalah struktur senyawa, nanti ujungnya dia senyawa yang tadi itu kita harus klasifikasi, identifikasi jenisnya apa, bentuknya seperti apa, gugus fungsi seperti apa. Itu ada prosesnya. Nah, ada tahapan kita harus ekstraksi, kemudian dapatkan senyawanya, baru kita ukur senyawa tersebut. Nanti setelah tahapannya diukur, kita cek, oh strukturnya seperti ini. Baru kita uji senyawanya. Nah, terhadap aktivitas tadi. Ternyata memiliki dampak, efek. Dengan komposisi sekian, dia mampu menyembuhkan atau mampu memberikan efek terhadap aktivitas itu. Bisa racun, bisa membunuh kanker, bisa juga anti diabetes atau apa. Itu ada punya takarannya masing-masing. Nah, barulah kita sebutkan bahwa oh senyawa ini struktur seperti ini pada tanaman itu memiliki dampak efek terhadap aktivitas ini. Nah, itu yang bermanfaat mungkin seperti itu. Kalau racun berarti namanya juga kelebihan ya. Iya. Pasti dia toksik racun gitu. Kayak gula kebanyakan bahaya. Kan gula juga dari tumbuhan. Oh iya betul. Gitu kan. Oh, Iya. kirain aku beda gitu ya. Nah, Sama Pak, aja. kalau misalkan di tumbuhan kan tadi banyak ya jenis-jenisnya juga. Ada gak sih jenis senyawa kimia yang bisa membantu untuk mengobati penyakit yang virus Kanker. COVID-19 COVID. itu? Kalau virus atau dari segi penelitian untuk apa namanya? Untuk yang COVID, setahu saya sih waktu itu pernah ada yang dari kloroquine ya kayak gitu-gitu ya. Dari alkaloid ya. Oh, alkaloid. Jenisnya dari alkaloid. Terus kemudian ada juga riset-riset yang review yang nyatain bahwa dia juga ada dari tanaman yang nambahin imun gitu kan ya, yang intinya banyak dari segi aspek mana gitu yang kita ingin supaya nyembuhin yang bukan nyembuhin lah,
intinya kan gara-gara daya imun kita yang kurang gitu Iya, kan ya. iya, Nah, kita bisa nambahin dari situ gitu tumbuhan. Contoh tadi yang flavonoid juga kan dia bisa memberikan efek-efek kepada tubuh kita supaya lebih imun kita lebih baik gitu. Yang pada flavonoid tadi juga bisa. Selain bisa memberikan warna gitu ya. Iya. Nah, sebenarnya dari hasil selain warna tadi itu punya efek-efeknya sendiri gitu. Oh, Jadi contoh seperti ini. Eh Tanaman itu menghasilkan fotosintesis tadi kan yang saya iya, bilang. iya. Kemudian dia menyebarkan hasilnya tadi itu ke seluruh tumbuhan. Heeh. Ke bagian daun itu dia bikin tempat supaya senyawa-senyawanya tersimpan lah intinya mah ya, tersimpan di daun, di batang, di akar, di bunga, di buah, di biji dan sebagainya. Di bunga dia nyimpan flavonoid untuk apa? Untuk memberikan warna. Fungsinya buat apa coba? Supaya serangga itu bisa datang, kan menarik ya. Iya, iya. Yang menarik serangga kan. Warna-warni. Nanti dia di sana akan datang serangganya, kemudian menyerbuk ya, penyerbukan. Nanti dia bisa jadi penyerbukan dengan serangga dibantu atau penyerbukan silang dengan serangga tadi atau gimana. Nanti memberikan varietas baru. Nah, itu kan kelangsungan hidup tumbuhan Iya, tersebut iya. kan ya. Terus di biji nanti dia ada kandungan senyawanya juga gitu kan ya. Ada kandungan lemaknya yang apa namanya? Metabolit primer. Di situ ada kandungannya lemaknya, kemudian ada metabolit sekundernya seperti terpen, steroid. Semua di situ ada. Steroidnya nanti dia untuk pertumbuhan si bijinya gitu kan ya. Kemudian di kulit batang nanti itu ada kandungan senyawa terpenoid atau steroid kayak getahnya. Kemudian terpenoidnya itu fungsinya buat apa? Ketika ada yang menyerang atau rayap itu bisa jadi si senyawa tadi metabolit sekunder itu untuk membantu kelangsungan hidupnya anti rayap gitu atau memberikan efek kuat pada kayu tersebut sehingga tidak dimakan. Lalu di akar misalkan ada metabolit sekunder seperti terpen juga atau steroid atau alkaloid atau apapun itu ya. Intinya di situ nanti dia membantu kelangsungan hidup itu, tumbuhan itu. Nah, metabolit sekunder sendiri itu tidak dipakai untuk kelangsungan hidup seperti makan dan sebagainya enggak. Jadi metabolit sekunder itu untuk membantu proteksi terhadap lingkungan. Jadi daya tahannya itu dengan si metabolit sekunder tadi. Daya tahan tumbuhan. Iya, Oh, jadi untuk menahan merespon dari kejamnya dunia gitu kan ya. Jadi dia dibantu dengan metabolit sekunder ada seperti itu. pelindungnya ya, seperti Iya, ada pelindungnya. seperti perlindungan seperti itu. Nah, mereka memproduksi si metabolit sekunder tadi untuk hal tersebut gitu, proteksi terhadap lingkungannya. Contoh di pegunungan ada pohon yang sama gitu kan Iya, ya iya. dengan yang di dataran rendah. Itu akan berbeda kebutuhannya. Di pegunungan itu dia bisa jadi tertutup oleh matahari gitu kan Iya. ya. Yang di dataran rendah itu kelihatan mataharinya lebih banyak gitu. Bisa jadi dia memproduksi metabolit sekundernya lebih banyak yang di dekat matahari seperti itu atau gimana. Karena persaingannya itu beda-beda gitu. Jadi ntar mereka memproduksinya tergantung dari tempat lingkungannya sendiri. Di tempat A, di tempat B, oh ternyata ini banyaknya terpenoidnya. Di sini terpenoidnya sedikit. Bisa jadi karena dibutuhin di tempat sana banyaknya terpenoid untuk anti rayapnya, untuk apa. Di sini banyaknya apa? Flavonoidnya. Oh bunganya banyak karena kan banyak kena matahari atau apa. Terus hasil ini lebih banyak gitu ketemu penyilangan dan sebagainya. Jadi lebih banyak daerah sini gitu seperti sebarannya seperti itu. Bisa jadi itu kaitannya sih jatuhnya nggak bisa kita prediksi ya, tapi iya. kita harus coba ambil tanamannya, bandingkan satu sama lain, nanti kita cek, oh ternyata nanti dia punya kandungannya seperti ini gitu. Berarti kalau jadi di tumbuhan A misalkan di tumbuhan A sama B senyawa kimianya itu bisa beda atau Beda. beda. Jadi A dan B itu maksudnya beda spesies ya. Iya, iya. Nah, beda spesies itu masih bisa sama karena genusnya sama. Oh, Jadi kalau genusnya berbeda, itu pasti juga beda gitu Iya. hasil biosintesisnya. Di tumbuhannya beda, DNA-nya udah beda gitu. kadarnya juga beda ya. Beda. Nah, kalau pengen nentuin dia sama atau enggak, kita harus punya pohon yang sama, tapi tempatnya beda gitu. Oh ya. Nah, itu baru bisa kita bandingkan. Tapi kalau tanamannya beda di tempat yang berbeda, ya pasti jelas beda Beda. gitu. Iya. Gitu. Nah, Pak, kalau itu gimana sih caranya? Kan tadi udah ya kadarnya itu
misalkan di tumbuhan A Mhm, senyawa flavonoidnya itu banyak. Nah, mhm. itu gimana caranya kita mengetahui flavonoidnya Ada itu apa enggak banyak? gitu, banyak. Iya. Nah, kita bisa pakai, metode kromatografi HPLC ya, High Oh, Performance Liquid Chromatography atau eh saya lupa, kinerja tinggi lah pokoknya iya. dari High Performance Liquid Chromatography. Nanti dia kita cek kandungannya, kita injek, ekstraknya kita injek, kita sampel, kita kita masukin sampelnya, nanti kita cek di komputer itu data hasilnya ya dari detektor yang kita cek. Oh ternyata dari tumbuhan ini ntar kita lihat persentasenya bisa di situ ada kita Oh, ada ada. persentasenya. Nanti kita Oh. cek di situ garis apanya ya, selupnya ntar kita lihat ya. Hmm. Itu ada persentasenya berapa persen. Itu bisa. Oh. Kita bandingkan baiknya. Jadi tanaman A misalkan kita tahu bahwa tanaman A itu menghasilkan flavonoid jenis ini. Ya. Nah, sama-sama kita injek bareng nanti di retention time-nya di posisi yang sama nanti akan menunjukkan pita yang sama. Mm-mm. Nanti kita cek, oh ini senyawa yang sama nih dengan yang standar tadi. Oh. Di puncak itu kita cek, oh kadarnya di sini tuh sekian persen, yang ini merupakan senyawa itu gitu. Jadi ntar Oh. ketahuan gitu berapa banyaknya. Dengan HPLC aja udah cukup. Kalau secara langsung gitu gak bisa ya? Mata kita nggak bisa ngelihat gitu kan ya. Tapi kalau dari segi warna, dari segi itu bisa aja gitu. Oh, bisa. Bisa Kalau ngelihat oh ini ada tanaman ini Heeh. warnanya sama gitu Iya. dengan ini lebih pekat, ini lebih kurang pekat atau apa bisa kelihatan Oh, dari bisa warna. kelihatan. Kalau dari flavonoidnya ya. Oh, Kalau terpenoid nggak kelihatan. nggak kelihatan. Nah, Pak, gimana sih caranya kita memanfaatkan potensi kimia yang tadi itu secara berkelanjutan itu bisa gak? Oke, bisa. Nah, di sini ada semakin kemajuan zaman kita juga kan sampel juga harus kita ambil dari hutan, dari Oh. apa gitu kan ya. Kan namanya sampel itu kita dari manapun ya. Iya. Tapi kita harus ngebabat Oh, hutan dan sebagainya atau apapun gitu ya. Pohon itu kita matiin. iya. Kita ambil daunnya masih oke, kita ambil kulit batangnya. Nah, itu ada masalah kan. Iya. Kemudian kita ambil akar apalagi gitu kan. Nah, tergantung. Nah, bagaimana caranya solusinya? Ada solusinya. Kita bisa memperbanyak senyawa tersebut dengan cara bisa kultur sel Kultur. tanamannya. Jadi akarnya kita perbanyak, terus senyawanya kita Oh, ambil. bisa. Atau nanti kita pakai metodenya apa namanya? Saya lupa. Endofit, bakteri endofit. Oh, bakteri. Jamur endofit, sorry, jamur endofit. Jadi kita cuma ngambil seruas jari ini saja dari pohonnya, bisa kulit batangnya, bisa daunnya, bisa buahnya, bijinya, atau apapun dari bagian tumbuhan tersebut kita ambil cuma seruas jari, nanti kita hidupin dalam satu media agar tumbuhlah jamur yang banyak. Nah, contoh pada piring ini misalkan di piring ini ada beberapa jenis ya, 1, 2, 3. Nanti jenis ini kita ambil pisahin dalam media yang berbeda. Nanti kita tumbuhin. Setelah mereka tumbuh, kita pisahkan ke tempat yang besar supaya tumbuh lebih banyak. Nanti selesai itu kita ekstraksi. Oh, diekstraksi. Nah, ekstraksi lagi. Kan kita cuman perlu sedikit kan Sedikit, sebelumnya iya. kan. Nah, itu metode supaya alam tidak cepat rusak gitu kan. Jadi itu cuma ngambil sedikit aja gitu. Jadi nggak perlu banyak-banyak sampel. Kalau kita biasanya kan cara konvensional ngambil sampel itu berapa ya? Bisa sampai kilo-kiloan lah ya, tapi yang kering. Oh, iya. Ya, bisa satu pohon lah, satu pohon. Satu pohon yang ya lumayan gitu. Kita ambil semua bagian dari tumbuhannya, lalu kita keringkan dan sebagainya, kan ngerusak satu pohon kan. Iya, Nah, betul. ini kita bisa pakai metode tersebut untuk mengurangi dampak dari lingkungan gitu karena kita ngambil sampel gitu. Iya. Bagaimana kalau sampelnya langka coba? Iya. Nah, kalau sampelnya langka kan kita bisa pakai cara lain ya. Gimana? Ya tadi dengan jamur endofit tadi kita ambil sedikit saja bagiannya. Nah, dari jamur sendiri itu juga akan menghasilkan metabolit yang hampir mirip dengan tumbuhannya gitu. Karena kan kita ambil bagian dari tumbuhannya, kita tumbuhkan di jamurnya. Nanti dia sama hasilnya, kurang lebihnya ada kemiripan dengan si tumbuhan tersebut. Tuh, jadi potensinya bisa lebih banyak gitu. Terus selain itu kita bisa juga sintesis. Disintesis juga. Sintesis kan kita udah menemukan senyawa nih dengan strukturnya tadi kan ya. Kemudian nanti struktur tadi juga memiliki potensi tersebut ya, yang tadi banyak tuh aktivitasnya ada anti-inflamasi, anti-diabetes, anti miskin lah pokoknya ya. Nah, nanti di situ itu kita sintesis.
secara total. Bisa dibuat nggak, memungkinkan nggak, dengan metode apa? Nah, itu perlu penelitian-penelitian lanjutan tentang sintesis senyawa obat. Ada senyawa obat yang sudah di pasaran, yang hasil sintesis juga ada. Karena sebelumnya udah diambil dari tumbuhan, sampel tumbuhan, bahwa dia punya aktivitas anti kanker misalkan. Nah, si senyawa tadi taksol, ya, taksol ini senyawa taksol dari tumbuhan. Taksol itu sudah ada yang sintesisnya dan diperjualbelikan untuk anti kanker. Gitu. Contoh ya seperti itu. Jadi ada yang lain-lainnya lah, nggak cuma taksol. Justru lutein juga ada, kemudian camphorol juga ada. Banyak gitu. banget Udah ya. langsung disintesis. Pak, ini ada pertanyaan nih dari Sobat Chemistry di luaran sana yang banyak masuk ke DM kita di @podincast_HMK Uniga. Salah satunya yaitu, apakah tumbuhan bisa mempengaruhi suasana hati manusia melalui senyawa kimianya? Waduh. Mempengaruhi ya. Iya. Mempengaruhi suasana. Suasana seperti apa tuh? Kayak moodnya atau apanya Iya, gitu? kayaknya Sobat Chemistry yang nanya Kayaknya lagi ada galau deh. Kayaknya ada. Nah, ini mau saya jelaskan dulu ya. Di sini metabolit sekunder itu punya efek-efek. Yang ada yang boleh dipakai, ada yang dipakai dengan terbatas. Ada yang disalahgunakan juga. Oh, ada. Ada. Jadi ada beberapa tanaman yang nggak boleh disalahgunakan. Contoh, pasti tahu dong tanaman yang tidak boleh dipakai apa? Yang beracun pasti. Ya udah pasti yang beracun. Apa coba? Kayak tanaman yang terlarang oleh BNN. Apa? Gak tahu. Dulu pernah ada artis yang ketangkap karena ganja gitu kan ya. Iya. Katinon, ganja. ya kan? Iya, Terus ganja. apa? Itu kan bisa nge-fly. Itu kan terlarang kan. Iya. Atau nge-fly atau bisa mati juga bisa ya. Keracunan juga bisa. Jadi itu efek dari kandungan metabolit sekundernya. Nah, isinya apa gitu? Kenapa bisa seperti itu? Itu banyaknya itu golongan-golongan dari senyawa alkaloid. Oh, alkaloid. Ya. Dari apa saya lupa itu, getahnya juga bisa ada yang dari kokain apa ya saya lupa, yang bentuk tanamannya tuh kayak bandulan gitulah, kayak apa saya lupa, kecubung juga bisa bikin nggak jelas gitu. Oh, bisa. Bisa bikin lupa ingatan. Bisa ada biji kecubung itu nggak boleh, buah kecubung dimakan nggak bisa. Bisa sih, tapi ya efeknya bisa mati, bisa halusinasi, bisa hal tersebut. Tapi kan itu kan efek yang dampak yang jelek ya. Iya. Nah, di sini juga ada metabolit sekunder yang bikin dia relax, enak, ya kita makan coklat lah. Ya. Di situ ada bromelain apa saya lupa. Intinya mah ada suatu zat dari coklat yang dia itu bikin suasana hati tuh enak gitu. Moodnya baik. Iya, coklat, kopi gitu kan ya. Kopi apa kafein. Terus yang tadi coklat juga ada senyawa alkaloid juga, itu yang efek-efeknya. Dari kopi juga kafein tuh alkaloid juga. Oh, jadi alkaloid juga. Saya duga mungkin yang bikin mood itu senyawa alkaloid ya. Ada mood yang bikin gak enak, ada yang mood yang bikin enak gitu kan ya. Gak enak itu kalau udah kita langsung menghadap kepada yang maha kuasa. Tadi kan udah belum siap kan. Masa tanaman disalahgunakan gitu kan ya, nggak boleh. Sebenarnya kalau orang kimia organik bahan alam, kan kimia organik bahan alam ya, itu kalau kita bikin jahat bisa jadi ya. Iya, bisa. Hal tersebut pasti mungkin terjadi, tapi kita harus mikir gitu. Sebelum kita bertindak itu kita harus mikir dulu, ini buat apa, ini apa gitu dan sebagainya. Kita harus cari tahu. Nggak boleh disalahgunakan karena ilmu itu titipan kan ya. Harus disebarluaskan, tapi yang baiknya. Jangan yang tidak baiknya seperti itu. Pantesan aku kalau makan coklat suka moodnya baik gitu ya. Gitu. Apalagi dikasih kan ya. Iya, dikasih sama pacar gitu. Sama Jungkook boleh. Pak, nah ini haus gak sih, kita udah bincang-bincang dari kering saya ini. Iya. Bapaknya sudah pelan suaranya. Ini kita minum dulu ya. Oh, boleh. Souvenir. Oke. Kok sedikit? Nggak sama ini, nggak apa-apa.
Karena aku sudah manis, jadi Oh gitu. kalau ditambah manis, Wah takut gawat. ditambah manis. Ini Pak, aku mau tanya nih. Kan Bapak itu sudah banyak ya tadi berkecimpung di sintesis bahan alam gitu ya Pak? Enggak. Oh, Saya belum nyampe sintesis. belum. Kalau saya isolasi. Oh, isolasi bahan alam berarti. Isolasi metabolis sekunder. Ada gak sih senyawa kimia yang paling disukai sama Bapak gitu? Disukai itu berarti Yang sering gampang, atau mudah iya, gitu kan ya. boleh. Kalau untuk mengajarkan ke mahasiswa, ada senyawa yang gampang diambil. Apa tuh? Apa tuh? Betul. Coba. Apa tuh? Nah, yang gampang diambil itu, contoh kita ambil ke dapur aja lah. Ya, kunyit. Oh, kunyit. Oh iya ya, kunyit. Ke dapur pernah lihat kunyit atau ke kebun dulu? Pernah. Nah, ambil kunyit itu, kemudian kita rajang, terus kemudian kita keringkan, Iya. kita rendam, ya, dapat ekstraknya tuh, Iya. kan ya, rendam dengan pelarut. Udah gitu kita cek kandungannya di HPLC, itu isinya kurkumin semua. Kurkumin. Oh. Senyawa kurkumin itu paling gampang diambil. Nah, dapat tuh si kurkuminnya, ekstraknya. Nanti kita pisahin lagi tuh. Pisahin, kemudian nantinya kita kromatografi, kemudian dapat isolatnya. Nah, kalau dari pengalaman, waktu itu saya pernah ngebantuin mahasiswa bikin video ya kan. Bikin video ada di YouTube kalau nggak salah. Nanti kalau itu saya tag Boleh. ya. Nah, nanti di situ isolasinya selama 3 hari. Oh. 3 hari aja. 3 hari itu kita dapat berapa? 11 senyawa. Wih. Dapat 11 senyawa dari kunyit, tapi yang dominan hanya 3 kan ya. Ada 3 senyawa yang dominan, kurkumin, dimetoksikurkumin, dan bis-dimetoksikurkumin. Itu senyawa sangat berpotensi banget di kunyit itu. Jadi dominannya senyawanya itu gitu. Wah, itu sangat luar biasa. Dan harganya juga lumayan. Oh, Itu bisa dijual loh bisa berapa kalau boleh tahu? per miligram. Per miligram berapa? Kalau dijual? Kalau dari situs-situs yang udah beredar yang sudah ada, kurkumin itu sekitar 900 ribuan Per miligram. per 5 miligram. Oh, 5 miligram. Kemudian yang demetoksi itu kalau nggak salah 1,8 Wih. per 5 miligram. Kemudian yang bis demetoksi 3,8. Itu di web ya, di web. Tapi ya harus ada COA-nya. COA-nya itu kan membuktikan bahwa senyawa yang kita beli itu adalah senyawa itu kan. Jadi HPLC-nya ada, kemudian ada MS-nya, ada IR-nya. Kalau ada NMR juga udah oke. Nah, itu dari dapur satu ya. Iya. Yang kedua, kunyit udah kencur. Oh iya, kencur Pak. Cikur. Pernah, ya. Nah, cikur itu ada senyawa dominannya namanya etil parametoksisinamat. Iya. Nah, itu kita sama prosesnya kayak tadi, tapi kita rendamnya dalam heksan aja. Dalam heksan, kemudian kita saring, kita evaporasi, langsung dapat. Biasanya kalau beruntung langsung dapat kristal, atau kita proses rekristalisasi dulu, baru dapat si senyawa tadi. Itu langsung dapat senyawa etil parametoksisinamat. Bisa dijual juga? Oh, bisa. Berapa tuh? Kalau berapa, ini kayaknya lebih murah deh. Kayaknya 600 ribuan gitu. Tapi lumayan ya, 600 ribu gitu. Lumayan. Iya. Daripada lumayan kan. Iya. Nggak bisa Buat bayar ngapa-ngapain kosan gitu. Bayar kosan. Iya. Kita pernah tuh yang Bikin ya? Iya, pernah. Etil parametoksisinamat. Nah, itu gampang kan? Iya. Kalau Berapa dijual hari? macerasinya Hah, 1 hari. 1 hari Iya. langsung dapat kan? Iya. Heeh. Nah, itu paling mudahnya seperti itu. Tapi hasilnya dibuang, padahal dijual ya. Nah, itu sayangnya itu. Jadi kalau apa ya? Justru saya ngelihat potensi yang anak-anak itu ya. Mereka tuh nge-ekstrak, penelitian hanya sampai ekstrak, hanya sampai fraksi, disimpan, selesai. Iya. Di kulkas itu banyak sampah-sampah. Ih. Nggak dipakai lah. Si ekstrak tadi itu kan ganti lagi. Iya. Nah, seharusnya nanti ada suatu kegiatan, si sampel yang sudah disimpan itu, yang sudah nggak dipakai, itu bisa kita isolasi. Karena kan nyimpennya masih di kulkas kan, masih aman gitu. Jadi ntar bisa kita ambil tuh metabolit sekundernya apa aja. Tapi syaratnya satu, harus ada labeling. Labeling tuh apa? Labeling si tanamannya itu apa, Oh. diambil kapan, kemudian di evapnya kapan, dapat ekstraknya hari apa gitu, di labelin gitu. Jadi biar
kita tahu ini masih bagus apa enggak gitu kan, kita cek. Kita bisa cek nanti dia masih bagus apa enggak, kita pakai KLT aja. Oh. Kromatografi lapis tipis. Nanti kita cek sampel itu masih bagus apa enggak, terus kita lihat secara visual masih ada nggak jamur, masih ada jamurnya nggak di situ, ada yang hidup nggak di situ, makhluk hidup lainnya. Kalau ada jangan dipakai. Oh. Harus yang bersih bener, murni. bener-bener tidak ada jamur gitu, bisa kita pakai. Nanti kita lanjut kalau misalkan nanti kalau aku praktikum, kalau misalkan nge-ekstrak lagi gitu, Bisa. aku mau dijual agak. Pikiran kita jangan langsung jual. Oh, jangan. Nggak boleh. Oh, oke. Nanti jika kita udah selesai aja. Oh, oke. Kirain bisa langsung dijual. jangan. Oh, jangan. Oke. Nah, Pak, gak kerasa nih waktu udah 30 menit. Tadi juga udah ditelepon sama panitianya. Oh gitu. Iya. Iya. Jadi kita tutup saja ya, Pak. Oke. Nah, buat sobat chemistry yang masih kangen sama aku yang manis ini, kalian boleh banget nih tonton aku lagi di Suara Garut ID, dan untuk info selanjutnya boleh dicek di IG Suara Garut ID. Dan buat temen-temen yang masih kepo sama orang-orang di belakang layar kami, kalian bisa nih pantengin di akun Instagram kami, yaitu di @podincasthmkuniga atau di @hmkuniga. Terima kasih juga buat sponsor kami, yaitu Garut Souvenir, dan media partner yaitu Suara Garut ID, Bank Sampah Amal Hakiki seputar Garut dan asli Garut. Dan buat sobat chemistry yang belum mensubscribe YouTube kami, kalian jangan lupa subscribe ya, dan jangan lupa like, comment, share ke teman-teman kalian biar bisa menambah ilmu seputar kimia. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Dadah. Terima kasih, Pak.